Alright, alright. Secure hunting. Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya, dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Film ini menceritakan tentang seorang bos mafia yang berhasil melenyapkan pembunuh anaknya. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja kita gaskan ya. Intro. Film dimulai seorang pria bernama Patrick sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan jasa pengawalan, pengambilan dan pengiriman uang tunai ke seluruh LA. Bos perusahaan tersebut menjelaskan secara singkat tentang profil perusahaan kepada si Patrick. Hingga tak lama kemudian seorang pria bernama Bullet masuk ke ruangan. Dia ini yang akan menguji fisik serta cara menembak si Patrick. Setelah mengikuti beberapa tes, akhirnya si Patrick dinyatakan lolos dan diterima bekerja di perusahaan tersebut. Film berlanjut, si Bullet mengenalkan si Patrick kepada rekan-rekan kerjanya. Di sini dia berkenalan dengan seorang karyawan bernama David yang meragukan kemampuannya. Tapi si Patrick cuek-cuek saja. Si Patrick pun mendapatkan perlengkapan saat bertugas, yaitu sepucuk pistol. Setelah itu si Bullet membawa si Patrick melakukan tugas pertamanya, yaitu mengambil uang dari sebuah bank. Begitu sampai di depan bank, si Bullet mengajak si Patrick turun supaya dia tahu cara kerjanya serta mengenalkannya kepada karyawan bank tersebut. Sore harinya mereka bertiga kembali ke kantor. Setelah membongkar muatannya dan bersiap-siap pulang ke rumah masing-masing, si Bullet mengajak si Patrick minum di bar sekaligus main biliar untuk menghilangkan capek kerja satu harian. Besok harinya si Patrick bersama si David sedang menunggu si Bullet mengambil uang dari sebuah kapal pesiar. Tapi setelah ditunggu-tunggu si Bullet belum kembali, si David memutuskan menghubunginya. Tapi yang menjawabnya adalah pria asing yang langsung menyuruhnya menuruti perintahnya. Si Patrick pun menyenangkan si David yang lagi panik setelah tahu si Bullet disandra. Setelah beberapa saat berkendara, si penelepon menyuruhnya berhenti di mana dua mobil sudah menunggu. Dari salah satu mobil keluarlah si Bullet di bawah todongan si penandra. Mau tak mau si David pun menyuruh si Patrick memindahkan uangnya. Tapi saat ada kesempatan, si Patrick langsung melenyapkan mereka semua. Secure hunting. Film berlanjut atas aksinya semalam. Pemilik perusahaan pun merasa bangga dengan si Patrick. Begitu juga dengan rekan-rekannya yang mengeluh-ngeluhkan dirinya. Kita mundur ke 5 bulan sebelumnya, di mana putra si Patrick datang mengunjunginya sekaligus liburan karena selama ini putranya tinggal bersama mantan istrinya. Si Patrick pun berencana mengajak putranya jalan-jalan. Tapi di tengah jalan, sang putra meminta dibelikan kue. Si Patrick pun memarkirkan mobilnya di dekat tempat kerjanya sekarang. Tapi sungguh malang, tak lama kemudian sekelompok pria bersenjata merampok mobil pembawa uang yang baru keluar, lalu menembaki pengawal setelah putra si Patrick. Melihat kejadian tersebut, si Patrick pun berlari mengejarnya, tapi dia juga ikut ditembak hingga sekarat. 3 minggu kemudian si Patrick baru siuman dari komanya. Setelah sembuh dia pun pulang ke rumahnya, di mana mantan istrinya sudah menunggunya. Sambil menangis, mantan istrinya pun menyalahkan si Patrick atas kematian putranya.
karena mantan istrinya berpikir kalau pelakunya adalah musuh-musuh si Patrick. Disinilah baru kita tahu kalau ternyata si Patrick ini adalah seorang bos mafia. Setelah mantan istrinya pergi, si Patrick langsung mengumpulkan anggotanya. Dia pun memberikan perintah untuk mencari pelakunya, dan anggotanya pun langsung bergerak serta menghabisi orang-orang yang dicurigai. Singkat cerita, karena sudah banyak korban dan selalu buntu, tangan kanan si Patrick menyarankan supaya si Patrick menyelidiki perusahaan jasa pengawalan uang yang dirampok saat kejadian, karena dia curiga ada orang dalam terlibat dalam perampokan tersebut, hingga mereka sulit mendapatkan pelakunya. Si Patrick pun mendengarkan saran anggotanya tersebut. Untuk itu dia pun membuat identitas baru dibantu seorang wanita kepercayaannya. Dan sejak saat itu penyamaran si Patrick pun dimulai. Kita kembali mundur ke 5 bulan sebelumnya, di mana 6 orang mantan tentara Amerika yang pemimpinnya bernama Jack sedang merencanakan merampok truk pembawa uang. Di sini si Jack menceritakan kalau mereka akan dibantu orang dalam, dan orang dalam tersebut akan melaporkan kapan dan jam berapa truk yang membawa uangnya keluar. Hingga suatu hari mereka berenam pun beraksi. Disinilah salah seorang anggota si Jack yang bernama Mike menembaki pengawal si Patrick serta putranya. Kita ke masa sekarang, di mana kelompok si Jack kembali berkumpul setelah 5 bulan berpencar. Di sini si Jack kembali mengajak mereka semua beraksi, tapi risikonya besar. Mendengar itu, anggotanya justru tidak takut, lalu meminta si Jack menjelaskan detail rencananya, karena uang yang mereka miliki semakin menipis. Si Jack pun mengajak mereka merampok kantor jasa pengawalan tempat si Patrick kerja, karena menurut informasi orang dalam mereka, kantor tersebut akan mengumpulkan uang tunai sebanyak 180 juta dolar pada hari Jumat nanti. Mendengar jumlah uang yang fantastis tersebut, anggotanya pun langsung melongo. Setelah itu si Jack mengkalkulatori dan membagikan 180 juta dibagi 7. Masing-masing akan mendapatkan 22 juta sekian. Singkat cerita, tibalah hari Jumat. Si Patrick serta rekan-rekannya bersiap untuk mengambil uang dari klien mereka. Hingga siang harinya, saat di perjalanan menuju kantor, si Bullet cerita tentang kisah hidupnya, kalau dia mempunyai beberapa teman dan dia sering membantunya. Di sini dia juga menceritakan kalau sebenarnya selama ini dia adalah orang dalam yang memberikan informasi kepada teman-temannya truk mana yang harus dirampok. Ternyata si Bullet ini bekerja sama dengan kelompok si Jack. Setelah si Bullet menceritakan kejadian yang menewaskan putranya, termasuk salah satu informasi yang diberikan si Bullet kepada teman-temannya untuk dirampok, si Patrick berusaha menahan emosinya, tidak langsung menghabisi si Bullet saat ini, karena dia ingin mengikuti alur permainan si Bullet. Si Bullet kembali melanjutkan ceritanya kalau beberapa jam lagi dia serta teman-temannya akan merampok kantor mereka. Untuk itu dia meminta si Patrick menurutinya kalau ingin selamat. Mendengar rencana kelompok si Bullet, si Patrick pun tidak sabar lagi untuk melenyapkan pelaku pembunuhan putranya. Dia pun menuruti apa yang disuruh si Bullet. Setelah itu si Bullet menghubungi si Jack dan memintanya bersiap-siap. Dia juga menaikkan sebagian anggota si Jack ke dalam truk yang dibawanya. Film berlanjut. Begitu tiba di kantor kelompok, si Jack langsung beraksi dan si Bullet pura-pura dijadikan sandera. Si Patrick serta rekan-rekannya pun melakukan perlawanan,
Tapi semua rekan-rekannya justru tewas ditembaki kelompok si Jack. Dan si Patrick pun berhasil melumpuhkan 4 orang dari mereka. Tapi dia justru tak sadarkan diri setelah ditembaki si Bullet. Through the black and whites with an 18-ton cap. 2. Film berlanjut, si Mike, si Bullet, serta si Jack yang terluka berhasil kabur. Mereka pun pergi menuju rute yang sudah disiapkan sebelumnya. Saat si Bullet sedang membongkar muatannya, si Mike kembali masuk ke dalam truk lalu menghabisi si Jack. Begitu juga saat tiba di pintu keluar, dia juga melenyapkan si Bullet karena dia ingin menguasai semua uangnya. Akhir cerita malam harinya, si Patrick mengirim si Mike ke alam lain saat dia baru selesai mandi. Dia pun tewas di atas tumpukan uang hasil rampokannya. Di sini si Patrick merasa puas karena berhasil membalaskan dendam putranya. Walau putranya tidak bisa hidup kembali, dan film pun selesai.